Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara online. Nah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Kifayatul Ahyar, saya Nailul Munah, dan Ahmad Saiful Huda. Kami akan memaparkan tentang komunikasi antar budaya. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi antar budaya. Nah, di sini menurut Stewart, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Selanjutnya, menurut Fred, mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Lalu di sini kita bisa memaknai apa sih hubungan komunikasi dengan budaya. Nah, dua konsep utama yang mewarnai komunikasi antar budaya yaitu konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Hubungan antara keduanya sangat kompleks. Budaya mempengaruhi komunikasi dan pada gilirannya komunikasi turut menentukan, menciptakan, dan memelihara realitas budaya. Nah, dengan kata lain, budaya dan komunikasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisah dan saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang menyampaikan pesan. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar budaya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsi pribadi, yang kedua ada fungsi sosial. Dari fungsi pribadi, fungsi yang didapatkan seseorang dan dapat digunakan dalam kehidupan mereka belajar tentang komunikasi dan budaya. Sedangkan untuk fungsi sosial, fungsi yang didapatkan oleh seseorang sebagai makhluk sosial yang bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Di sini fungsi pribadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada untuk menyatakan identitas sosial. Gimana sih fungsi pribadi untuk menyatakan identitas sosial? Nah, dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas diri maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa, baik secara verbal atau non-verbal. Dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui asal-usul suku, bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan seseorang. Contohnya, orang Bugis menampilkan badik sebagai identitas suku yang berani dan gagah perkasa. Yang kedua itu fungsi untuk menyatakan integrasi sosial. Bagaimana sih fungsi untuk menyatakan integrasi sosial? Nah, inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dengan komunikan. Prinsip utama dalam proses pertukaran pesan komunikasi antar budaya adalah saya memperlakukan Anda sebagaimana yang saya kehendaki. Dengan demikian, komunikator dan komunikan dapat meningkatkan integrasi sosial atas relasi mereka. Yang ketiga itu menambah pengetahuan. Menambah pengetahuannya. Seringkali nih komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama saling mempelajari kebudayaan. Contohnya, ketika saya memperkenalkan budaya saya, yaitu misal budaya Toraja kepada teman saya yang tentunya berbeda kebudayaan dengan saya. Di sini saya memperkenalkan tentang budaya Rambu Solo, di mana orang yang sudah meninggal sebelum dikuburkan harus dipesta terlebih dahulu. Nah, itu salah satu fungsi pribadi menambah pengetahuan. Selanjutnya, melepaskan diri atau jalan keluar. Maksudnya gimana sih? Nah, kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Kita mungkin lebih suka memilih teman kencan karena dalam banyak hal dia cocok dengan kita. Dia memiliki pikiran-pikiran dan gagasan yang sama. Nah, pilihan komunikasi itu kita katakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer selalu dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai perilaku yang berbeda, sedangkan hubungan simetris dilakukan oleh dua orang yang saling bercermin pada perilaku lainnya.
Nah, di sini yang kedua itu ada fungsi sosial. Fungsi sosial juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Untuk pengawasan, nah, dari fungsi sosial pengawasan ini, praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya adalah kita turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa dan berusaha mengawasi diri seandainya peristiwa itu terjadi dalam lingkungan kita. Selanjutnya ada menjembatani. Nah, fungsi ini dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa. Selanjutnya ada sosialisasi nilai. Fungsi dari ini merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Dalam komunikasi antar budaya seringkali tampil perilaku nonverbal yang kurang dipahami, namun yang lebih penting ialah bagaimana kita menangkap nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi sosial sebagai penghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam komunikasi antar budaya. American Fun contohnya yang sering ditampilkan di TVRI memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang sibuk memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi teater dan menikmati suatu pertunjukan humor. Nah, dari apa yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa praktek komunikasi antar budaya mengandung fungsi-fungsi pribadi dan fungsi sosial. Prinsip-prinsip dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu adalah relativitas bahasa. Karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda, masuk akal bahwa kita mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Yang kedua yaitu prinsip yang kedua yaitu bahasa sebagai cermin budaya. Semakin besar perbedaan antar budaya, akan semakin besar pula perbedaan cara berkomunikasi. Semakin sulit komunikasi dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Semakin besar perbedaan antar budaya, makin besar tidak kepastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Jadi diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Yang keempat yaitu adalah kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Semakin besar perbedaan antar budaya, semakin besar kesadaran diri atau mindfulness para partisipan selama komunikasi. Yang kelima adalah interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingan interaksi awal tersebut ketika hubungan itu menjadi lebih akrab. Yang keenam yaitu memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya terdapat tindakan-tindakan yang berusaha untuk memaksimalkan hasil dalam interaksi tersebut. Yang selanjutnya adalah ada hambatan dalam komunikasi antar budaya. Tentunya dalam berkomunikasi antar budaya akan ada hambatan-hambatan tertentu dalam melaksanakannya. Yang pertama yaitu ada hambatan fisik atau fisikal, yaitu hambatan komunikasi ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, tempat, kebutuhan wadah untuk berkomunikasi tersebut. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Hambatannya berasal dari etnik agama yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu persepsi. Hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu adalah motivasi. Hambatan ini terjadi di motivasi si pelaku komunikasi tersebut. Misalnya apalagi senang, moodnya baik atau tidak, atau malas dia mendengarkan lawan bicaranya tersebut, seperti itu. Yang kelima adalah pengalaman. Yang hambatan pengalaman ini terjadi dikarenakan kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan tidak sama. Setiap individu mempunyai persepsi dan konsep-konsep yang berbeda dalam memandang sesuatu. Yang selanjutnya yang keenam yaitu adalah yang emosi.
Hambatan emosi ini terkait dengan perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi mendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang ketujuh adalah bahasa atau linguistik. Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila pengirim dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda. Pasti sulit, orang yang ngomong satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Jawa, kan agak susah. Yang selanjutnya ada nonverbal. Bentuk ini terjadi karena tidak dalam bentuk kata-kata tapi nonverbal. Misalnya kita lagi berkomunikasi terus menunjukkan wajah yang tidak senang atau sedang marah, seperti itu. Yang selanjutnya hambatan itu adalah kompetisi. Hambatan ini muncul dikarenakan si pendengar itu melakukan kegiatan yang berbeda, misalnya sambil nyetir, sambil dengerin orang bicara gitu, agak sulit, menimbulkan hambatan. Yang selanjutnya juga ada masalah-masalah dalam komunikasi antar budaya. Masalah yang pertama itu adalah keanekaragaman dan dari tujuan komunikasi. Yang kedua, etnosentrisme atau terlalu mengagungkan suatu etnis dan memandang rendah etnis lain. Tidak adanya kepercayaan, penarikan diri, tidak adanya empati, terlalu berkuasa dalam berkomunikasi, faktor-faktor penghambat komunikasi yang tadi, terus hambatan derajat atau ketidaksamaan antara atasan dan bawahan misalnya, lalu hambatan pembentukan dan pemrograman budaya. Sekian akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Oke, di sini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan yang telah rekan saya sampaikan di awal mengenai bagaimana sih komunikasi antar budaya itu bisa dikatakan efektif. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, mungkin pada perjumpaan di awal perkuliahan teman-teman semua mungkin sudah memahami bagaimana sih komunikasi efektif itu. Nah, komunikasi bisa dikatakan efektif apabila pesan yang hendak disampaikan oleh si komunikator dapat diterima dan dipahami oleh si komunikan secara utuh, baik itu secara harfiah maupun dalam artian jiwa dan semangat dari si komunikan. Nah, dengan komunikasi yang efektif dapat memberikan peluang juga terhadap si komunikan untuk memberikan feedback atau umpan balik terhadap si komunikator. Nah, adapun menurut Shahram ada beberapa poin penting guna mewujudkan komunikasi antar budaya yang efektif, yang diantaranya yaitu menghormati budaya lain sebagai manusia. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi, karena komunikasi sendiri sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernapas. Nah, ketika mereka ingin hidup, maka mereka pun memerlukan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara yang mempunyai latar belakang berbeda dengan kita, baik itu dari segi ras, agama, maupun bahasa atau yang lainnya, sebisa mungkin kita tidak boleh merasa budaya yang kita bawa itu lebih baik dari budaya lawan bicara kita. Itu akan menyebabkan si lawan bicara itu merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan kita. Dan sebisa mungkin kita harus menyadari bahwa pada hakikatnya baik kita maupun si lawan bicara kita, pada hakikatnya sama-sama sebagai manusia, yang mana kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan budaya ataupun yang lainnya. Nah, dan yang kedua yaitu menghormati budaya lain apa adanya dan bukan sebagai apa yang kita kehendaki. Dan poin yang ketiga yaitu menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. Nah, di sini kita mempersilahkan lawan bicara kita untuk bertindak
dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka yakini, tanpa harus memaksa mereka untuk bertindak sama dengan apa yang kita yakini. Terus sedangkan menurut De Vito, untuk mewujudkan efektivitas komunikasi ditinjau dari sejauh mana kita memiliki sifat keterbukaan. Nah, sifat keterbukaan di sini meliputi sikap seorang komunikator yang membuka semua informasi tentang pribadinya kepada komunikan. Begitupun sebaliknya, menerima semua informasi yang relevan dari komunikan dalam rangka interaksi antar pribadi. Nah, yang kedua yaitu kemauan seorang sebagai komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap pesan yang telah ia dapatkan dari komunikan. Nah, yang ketiga yaitu memikirkan dan merasakan bahwa apa yang dinyatakan seorang komunikator merupakan tanggung jawabnya terhadap komunikan dalam suasana situasi tertentu. Nah, poin yang selanjutnya yaitu empati. Dalam artian di sini kemampuan seorang komunikator untuk menerima dan memahami orang lain seperti ia memahami dirinya sendiri. Jadi ia berpikir, merasa, berbuat terhadap orang lain sebagaimana ia berpikir, merasa, dan berbuat terhadap dirinya sendiri. Nah, poin selanjutnya yaitu memberikan dukungan. Nah, di sini memberi dukungan ialah suatu situasi kondisi yang dialami komunikator dan komunikan terbebas dari atmosfer ancaman, tidak dikritik dan ditantang. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memberikan dukungan terhadap lawan bicara kita supaya si lawan bicara ini tidak merasa tertekan ketika kita berkomunikasi, dan dengan komunikasi yang nyaman yang membuat si komunikan nyaman akan terwujud komunikasi yang efektif antar keduanya. Yang selanjutnya yaitu merasa seimbang. Merasa seimbang di sini ialah suatu suasana yang adil antara komunikator dan komunikan dalam hal kesempatan yang sama untuk berpikir dan bertindak. Jadi di sini tidak ada yang mendominasi komunikasi. Jadi di sini si komunikator tidak merasa lebih tahu dari si komunikan, begitupun sebaliknya si komunikan tidak merasa lebih tahu dari si komunikator. Jadi di sini harus saling menyeimbangi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sama. Ya, tidak mungkin kan kita ketika berbicara dengan lawan bicara dengan bahasa yang berbeda. Sangat jelas pastilah lawan bicara kita tidak akan memahaminya. Jadi di sini kita harus berusaha menyesuaikan dengan lawan bicara kita dengan bahasa yang sama. Yang ketiga yaitu menunda penilaian dan memberi cukup waktu pada orang lain untuk mencapai tujuannya. Ya, di sini kita memberikan waktu, kesempatan kepada si komunikan untuk menyampaikan apa yang hendak ia bicarakan. Yang ketiga yaitu memperhitungkan lingkungan fisik dan manusia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya mendorong feedback, mengembangkan empati, dan mencari persamaan-persamaan di antara kebudayaan yang berbeda. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi antar budaya terjadi karena alasan yang berbeda-beda. Komunikasi mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan berganti-ganti, maka masalah atau kesulitan dapat terjadi dari semua pihak. Oleh sebab itu diperlukanlah suatu strategi untuk menyamakan perbedaan dan persepsi dalam komunikasi antar budaya tersebut. Untuk itu, saling menghormati merupakan kata kunci guna mewujudkan komunikasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.